Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Saya Rina. Di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis SWOT, apa tujuan menyusun analisis SWOT, siapa saja yang membutuhkan analisis SWOT, dan bagaimana cara menyusun analisis SWOT. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey sekitar tahun 60 sampai 70-an dari Stanford Research Institute. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu organisasi. Kita tahu bahwa SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Tetapi apa arti masing-masing elemen tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Jika diperinci lebih lanjut, analisis SWOT dibagi menjadi dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Dalam metode SWOT, faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh bisnismu dan tidak dipengaruhi oleh unsur dari luar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dimiliki oleh bisnismu dan dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar. Faktor internal terdiri dari strength dan weakness, atau kita sebut juga dengan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari opportunity dan threat, atau kita sebut juga dengan peluang dan ancaman. Elemen pertama dari analisis SWOT adalah kekuatan. Kita sebut juga dengan strength. Strength merupakan kekuatan bisnismu seperti kualitas yang baik, lokasi yang strategis, atau unsur lain yang membuatmu lebih unggul dibanding kompetitor yang lain. Bagaimana cara kita membuat kekuatan-kekuatan tersebut? Pertama, buatlah daftar kekuatan sebanyak-banyaknya sehingga kamu bisa mengetahui apa yang membedakan bisnismu dengan bisnis serupa yang mirip dengan milikmu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kamu mempunyai ciri khas yang membuatmu berbeda dari kompetitor yang lain. Setelah kamu mengetahui kekuatanmu, saatnya untuk mengubah kesadaran diri kritis itu pada kelemahanmu. Apa yang menjadi penghambat bisnis atau proyekmu? Elemen ini dapat mencakup tantangan organisasi seperti kekurangan orang yang terampil dan keterbatasan keuangan atau anggaran. Kita sebut juga dengan weakness. Weakness adalah kelemahan bisnismu jika dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Perkirakan segala kekurangan yang kamu miliki agar ketika hendak melakukan promosi, kamu bisa mengetahui poin mana yang mempunyai letak aman hingga tidak menyinggung kelemahan yang dimiliki oleh bisnismu. Elemen analisis SWOT ini juga dapat mencakup kelemahan dalam kaitannya dengan sebuah lembaga, seperti mengurangi kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan dan pertumbuhannya. Contohnya, SDM yang tidak berkualitas, kemudian stafnya tidak terlatih, kemampuan manajerial yang sangat rendah, teknologi yang digunakan out of date atau kurang update. Selanjutnya adalah peluang, kita sebut juga dengan opportunity. Opportunity adalah peluang yang bisa kamu raih setelah menganalisis posisimu melalui dua faktor internal yang sudah saya jelaskan tadi. Peluang juga bisa kamu tentukan melalui perhitungan budget yang akan kamu keluarkan untuk melakukan promosi-promosi. Bagaimana cara kita membuat peluang atau mengetahui peluang? Yang pertama, buatlah perencanaan program di awal pembuatan bisnis yang kamu perbaharui setiap 3-6 bulan sekali agar kamu dapat menganalisis program mana yang efisien untuk kamu gunakan dan program mana yang tidak efisien yang agar tidak kamu gunakan untuk ke depannya.
Elemen terakhir adalah ancaman atau kita sebut juga dengan threats. Threats atau ancaman dalam metode SWOT mengarah ke masa depan bisnismu berdasarkan keputusan yang kamu ambil saat ini. Ini dapat mencakup hal-hal seperti pesaing yang baru saja muncul, kemudian perubahan dalam undang-undang pengaturan, resiko keuangan, dan hampir semua hal yang berpotensi membahayakan masa depan perusahaanmu. Ada juga beberapa hal yang perlu kamu perhitungkan dan masukkan dalam kolom threat. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya, kemudian jangka waktu minat konsumen, dan break-even point atau timbal baliknya. Meski terlihat seperti langkah-langkah yang hanya bisa diaplikasikan bagi para pebisnis yang hendak memulai bisnis mereka, sebenarnya teknik analisis juga bisa kamu gunakan pada bisnis yang sedang dalam proses pengembangan. Kamu seharusnya sudah bisa menggunakan data analisis bisnismu untuk menentukan kekuatan apa yang membuat bisnismu lebih unggul dibanding kompetitor lain. Lalu kamu juga bisa menemukan kelemahan bisnismu dengan menanyakan langsung kepada para konsumen melalui testimoni atau survei. Selanjutnya, peluang dan ancaman juga merupakan dua hal penting yang bisa kamu analisis agar kamu bisa mencari sendiri peluang bisnismu serta mempersiapkan segala ancaman yang mungkin akan menghadang. Yang kedua kita bahas adalah apa tujuan menyusun analisis SWOT. Yang pertama adalah untuk menggambarkan bagaimana setiap isu strategi akan dibacakan. Oleh karena itu, strategi mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dirancang, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal, dan sumbernya. Yang kedua adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama. Yang ketiga, mengelola faktor penting penyebab kegagalan dan keberhasilan di masa lalu. Kemudian membantu mengambil keputusan untuk membandingkan dan membagikan ide-ide yang didapat. Selanjutnya, siapa saja yang memerlukan analisis SWOT? Yang pertama ada job holder atau manager, kemudian pebisnis, yang ketiga perusahaan, kemudian yang keempat bisa juga lembaga. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun analisis SWOT? Di sini saya menjelaskan ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah analisis situasi, kemudian melakukan analisis SWOT, dan yang ketiga adalah buat rencana aksi. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu analisis situasi. Bagaimana analisis situasi? Yaitu dengan menganalisis faktor eksternal dan internalnya. Kemudian yang kedua, lakukan analisis SWOT. Yang pertama, tetapkan tujuannya. Pilih kontributor yang kompeten di bidang-bidangnya. Bagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Buat agenda pertemuan, buat daftar SWOT, evaluasi gagasan pada tiap tujuan, kemudian teruskan temuannya. Yang terakhir adalah buat rencana aksi, yaitu pikirkan mana yang harus diselesaikan segera dan mana yang harus diselesaikan sekarang juga. Kemudian pikirkan mana yang harus diteliti lebih lanjut dan mana yang dapat dirancanakan kemudian. Yang terakhir, membuat terobosan-terobosan baru sesuai peminat di era globalisasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.